Oke, selamat malam semua. Kita balik lagi di RWID Talk episode 1 sih. Mungkin buat teman-teman yang sudah biasa dengerin podcastnya RWID, ini mungkin line up-nya sedikit berbeda ya. Karena kan biasanya Mas Eko tuh one man show. One man show selalu sendirian. Mungkin sekarang line up ke depannya itu akan sedikit berbeda dan akan dipandu oleh saya dan nanti akan melibatkan beberapa member, dan di sini kebetulan kita kedatangan 2 member RWID yang relate dengan topik yang akan kita obrolin pada malam kali ini, Mas Kelvin dan Mas Hari. Mungkin Mas Kelvin dan Mas Hari bisa memperkenalkan diri secara singkat dulu. Mas Kelvin, silakan. Oke, perkenalkan, saya Kelvin Yudhatama. Saya member RWID sejak Februari 2021 dan sekarang saya bekerja di Upwork dengan bidang UI UX di niche web design. Oke, Mas Hari. Perkenalan singkat aja, Mas. Perkenalkan, saya Hari Harian Agustian, bisa dipanggil Hari ya. Untuk join RWID saya dari bulan Maret. Cuman saya sudah jadi pendengar setia podcastnya Pak Eko sejak setahun yang lalu sih. Baru resign ya kebetulan, jadi baru seminggu saya serius. Kerja apa baru seminggu. Siap-siap. Untuk Mas Eko mungkin tidak perlu dikenalin lagi ya, karena udah malang melintang di dunia remote work-an ini. Oke, jadi nanti sebenarnya formatnya RWID Talk ini nanti kita cuma bakal sharing-sharing aja, ngobrol santai gitu berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di sekitaran dunia ini yang berkaitan dengan remote work. Mungkin langsung aja kita ke pembahasan yang pertama ya. Saya coba buka dulu. Nah ini pembahasan yang pertama tuh datang dari perusahaan favoritnya Mas Eko tuh, lihat Apple fanboy. Jadi bulan kemarin si Apple ini dia menyuruh semua pegawainya untuk kembali WFO atau kembali ke kantor September mendatang, dan ya lumayan chaos karena mayoritas dari pegawainya itu menolak, bahkan sampai ada petisi di internalnya yang menolak hal itu gitu. Nah, yang ingin saya tahu itu, yang ingin saya tangkap itu dari Mas Kelvin dan Mas Hari ya, yang ingin saya tangkap itu dari POV atau point of view Mas Hari dan Mas Kelvin, karena kan secara Anda berdua kan mantan-mantan orang-orang yang berangkat pagi pulang sore ya. Nah, kenapa kok bisa ada penolakan ini, Mas? Kira-kira dari point of view kalian seperti apa? Dari Mas Kelvin dulu mungkin bisa dijelaskan kenapa kok bisa pada tolak gitu. Mungkin alasan kalau misalnya banyak orang-orang chaos masih pengen lebih ke WFA karena salah satunya kita nggak perlu ribut-ribut harus bangun pagi, dan mungkin lingkungan juga sih, orang-orang jadi lebih nyaman di rumah karena kita nggak perlu persiapan harus yang ribet-ribet, dan juga di kantor pun kalau misalnya kita meeting sekarang udah bisa tinggal Zoom Meet aja. Palingan itu doang sih lebih enaknya. Soalnya juga kayaknya perusahaan-perusahaan gede juga udah lama ya mereka menerapkan sistem WFH ini, udah hampir 2 tahunan ya. Iya, udah hampir 2 tahun, dan karena udah lama itu jadi orang jadi mulai terbiasa untuk di rumah. Nyaman ya, udah nyaman ya. Iya, udah nyaman, jadi untuk beradaptasi ke yang baru lagi, yang lama-lama lagi itu kayak agak tertekan mungkin. Kalau dari Mas Hari kan mungkin itu dari nyaman ya. Kalau dari Mas Kelvin, maaf. Kalau dari Mas Hari kira-kira apa nih? Kok bisa sampai timbul chaos penolakan gitu sampai pada bikin petisi? Kira-kira misalkan Mas Hari di posisi itu, kenapa alasan menolaknya? Ya tentunya ini ya, salah satunya pasti ya tadi pas Calvin bilang, jadi nggak perlu bangun pagi, dan terutama kalau yang di kota besar tuh jadi kita nggak perlu ada waktu ekstra buat commuting gitu. Jadi kan tahu sendiri
apalagi kalau di kota-kota besar jangan kan di Indonesia, di luar negeri sendiri mereka merasakan ya. Jadi orang-orang yang di perusahaan besar itu tidak tinggal di dekat-dekat situ, pasti berjauhan, dan sedangkan itu perlu waktu tempuh yang lumayan itu. Dan lagi kebanyakan tuh pas saya survei juga, saya baca-baca juga, ada yang mereka kembali ke WFO itu bukan karena kebutuhan, sebenarnya karena culture, katanya mempertimbangkan culture atau apa gitu. Sedangkan kenapa terjadi chaos sendiri, karena si karyawan itu sendiri sudah merasa bahwa dari result itu sudah bisa itu secara WFH gitu. Karena kerjaan-kerjaan sendiri bisa di-deliver dengan baik sebenarnya pada saat WFH sendiri gitu. Culture Ya, itu culture apa yang dimaksud, Mas? Kalau boleh tahu, culture gimana maksudnya? Ya kayak misalnya culture perusahaan, seperti misalnya kalau yang saya baca ya, saya lihat di beberapa video YouTube juga, kayak misalnya ya culture di perusahaan aja, seperti bukan culture yang negatif ya, tapi kayak misalnya hangout atau bertemu dengan teman atau bersosialisasi, atau ya mungkin ada weekend atau gitu. Intinya lebih pertahankan culture dan jadi lebih secara atasan ke bawahan itu jadi lebih mungkin mempertahankan gitu ya, mempertahankan seringnya ada tatap muka seperti itulah. Jadi ya nggak tahu. Kalau ini kan maksudnya, ini kan Silicon Valley gitu ya. Ini kan Apple Park yang kita bicarakan ya. Maksudnya work of dream hampir semua orang gitu. Kok ada yang berani menolak gitu? Ini yang saya menarik gitu kan. Kalau selain dari emang udah nyaman dan emang culture perusahaan yang nggak bisa diubah, kok bisa sampai seberani itu gitu? Secara ini kan Silicon Valley dan Apple Park gitu. Aku boleh jawab. Gimana, Mas? Oke. Makasih ya. Pertama, aku makasih banget sama Mas Agam sudah menginisiasi bukan gerakan ya, menginisiasi konten jenis seperti ini ya. Karena tadi aku ngadain seminar di Unsud kan tentang startup dan teknik membangun tim. Itu agak lama ya. Membangun startup, aku tuh menggunakan pola pikirnya Levels IO. Kalau kamu Mas Heri sama siapa? Mas Calvin, selain Upwork, kamu coba buka-buka remoteok.io. Itu job yang full time remote work, bukan yang freelancing seperti Upwork. Kalau kamu bisa nambah di sana, itu sudah jaminan full time, gaji fix 40 juta per bulan lebih. Oke. Nah, dia itu ngebangun remoteok.io dengan income dahsyat fantasi sendiri. Dia plus admin. Nah, aku ya seperti itu. Aku plus admin, Mas Angga. Kemudian kalau kalian dulu lihat ya, awal-awal itu marketingnya RWAD jelek banget ya. Gambarnya aku udah sebaran lah. Cepet-cepetan aja pakai Canva. Nah, kan sekarang sudah beda kan karena Mas Agam. Nah, sekarang aku pasangkan Mas Agam. Mas Agam itu secara resmi jadi sosmed admin di RWAD mungkin baru gara-gara kemarin dia selesai ini aja kuliah sih. Aku jadi admin. Dan aku bilang tekankan banget ujung tombak RWAD marketnya di dirimu. Nah, sekarang dengan RWAD Talk ini ada inovasi baru. Oke, kembali tadi. Ini mungkin ada beberapa yang sudah ada di podcast Pro, tapi yang ingin saya sampaikan ya, di dunia ini ada yang namanya kebenaran hakiki. Kebenaran yang kamu nggak akan bisa debat lagi, pasti benar. Aku pernah bilang jabatan di kantor itu jabatan virtual aja. Kenapa orang sih ada sampai jabatan senior level segala macam ya? Itu adalah akal-akalan HRD aja. Supaya kamu mau berawal dari paling bawah, wah nanti aku bisa jadi ini. Padahal gajinya yang nggak gede-gede aman kok. Coba paling naik berapa persen. Apalagi kalau di dinas yang lain ya naiknya sedikit tapi diberi jabatan. Kadang-kadang itu nggak ada kaitannya dengan fasilitas. Tapi kalau ada naik fasilitas, nah sekarang gini aja. Kebenaran hakiki itu adalah keluarga. Keluarga dirimu sendiri itu kan hakiki. Kamu nggak akan lebih milih kantor daripada keluarga, itu nggak akan. Kamu kenapa sih orang itu mau ngantor dulu sebelum COVID ya? Karena kalau nggak ngantor dipecat ya kan. Nah kemudian alhamdulillah, aku nggak mengatakan alhamdulillah tentang COVID ya. Aku nggak marah itu. Ada banyak korban, keluarga sendiri juga ada, teman-teman dekat juga ada. Semoga mereka semua syahid. Tapi dengan adanya COVID itu seakan-akan
seakan-akan keinginanku menyampaikan pentingnya remote work itu tercapai secara satu dunia ya. Semua orang, aku nggak perlu ngobrol lagi masalah keluarga itu penting, kantor itu nomor keberapa. Nah, kalau kalian paling ingat lagi, aku kan selalu membaca bukunya, aku selalu gunakan ulang-ulang bukunya Stephen R. Covey kan, Seven Habits of Highly Effective People. Di buku First Thing First dia bilang, ada nggak orang, berapa banyak sih orang yang diranjang kematiannya itu mengharap kembali ke kantor. Itu kata-kata retorik. Meskipun nggak usah nanya kematian ya, di Apple, Silicon Valley, nggak usah nanya kematian, masih muda, disuruh kantor nggak ada yang mau, ya kan? Iya. Padahal kenapa? Ya karena kebenaran hakiki itu keluarga. Kantor itu cuma sekedar aku digaji. Meskipun ya, kalau kamu tahu Apple Park, kan bentuknya seperti alien ship tuh kan, alien spaceship. Itu udah dream office banget sih, Mas. Ya, mereka nggak mau. Itu menarik maksudnya. Biar Mereka mungkin kalau seperti aku, rumahku kayak gini lebih aku sukai ketimbang Silicon Valley yang kayak gitu. Saya, ya kan, itu ya karena memang ya sudah itu kebenaran hakiki. Itu nggak bisa diperdebatkan lagi. Kalau ada yang mau debat, ini lebih tahu. Tadi kan ada bilang culture segala macam ya. Kalau ada yang mau debat bahwasanya kantor itu lebih penting, pasti itu adalah pemilik saham. Pemilik saham yang megang dana, dia mau jangan nih nanti keenakan sudah digaji gede di rumah itu tiduran. Padahal sebenarnya outputnya sama kan ya. Bahkan ada banyak prestasi. Tapi dia nggak mau, gimana kalau nggak terkontrol. Nah, maka harapanku itu adalah benar-benar orang sedunia ini nggak mau ngantor. Solusi tercapai itu banyak banget. Ya kalau lebih seperti Mas Aga. Oke. Oh, berarti kalau saya simpulin sih berarti emang gara-gara ya semenarik apapun office yang memaksa untuk WFH biarpun itu dikatakan sebuah remote ya tetap tempat ternyaman mungkin di dunia ini hanya tempat hidup dan tempat tinggal ya biarpun itu hanya kosan yang 4x5 ya. Ya betul. Itu nggak bisa diganggu gugat kayaknya ya. Kalau aku pengen berangkat ke Mas Eko deh. Mungkin aku tadi mungkin sempat disinggung sedikit dari perspektif perusahaan. Nah, yang aku ingin tahu tuh gini Mas, kalau perspektif dari si Apple-nya itu kok dia sampai maksa buat apa ya, sampai maksa buat para pekerjanya balik lagi ngantor gitu kan? Kalau misalkan kita lihat dari statistik ataupun kerjaan mereka, event WWDC lancar, terus juga update iOS juga lancar, dan kok kayaknya ya seperti Mas Heri tadi singgung, kerjaan juga bisa, tasnya bisa baik-baik aja kok sampai memaksa para pekerjanya ini balik lagi ke kantor. Itu kira-kira si Apple kenapa ya sampai maksa sebegitunya? Oke, thank you banget ya. Saat saya ke Filipina tahun 2018 mungkin ya, sebelum COVID, atau 2016 sebelum COVID pokoknya. Itu saya ketemu sama CEO monetizemore.com, Kian Graham namanya. Saya tahu saya kerja memang di Monetizemore itu sudah 4 tahun sebagai pekerja remote. Dan saya tahu sih memang itu ada kantor remote. Tapi saya nggak benar-benar paham apa sih makna kerja kantor remote, full remote. Nah saat di Kanada, saat di Filipina, kita tuh sampai nyewa satu ruangan seminar di mall terbesar di, aku lupa nama daerah, nama kotanya. Mall terbesar? Ya mall terbesar di Quezon, apa aku lupa di daerah Filipina. Oke. Kita satu ruangan masuk tuh semua pegawai yang di Filipina aja, yang di luar negeri cuma beberapa diundang. Saat aku melihat itu aku terkesan, aku baru nyadar, aku lupa ini memang kantor remote ya, tapi ratusan ya, dan itu baru di Filipina, padahal masih ada di tempat-tempat lain. Aku datengin CEO-nya, aku ajak ngomong, Mas, ya dalam bahasa Inggris ya, bukan Mas lah ya, Mas, kita nih di Kanada nggak ada kantornya, nggak ada kok. Nggak, maksudnya kantor virtual office untuk surat menyurat dan segala macam, kita nggak ada sama sekali. Nah kalau misalnya ketemuan gimana? Ya kalau ketemuan kita ke kafe lah gitu aja. Padahal itu dia pegawainya ribuan, full remote. Nah ini perbedaan sama Apple ya. Apple itu bukan pekerjaan full, bukan kantor yang full remote. Dia seperti tadi aku bilang masalah culture ya. Dia memang membangun dari ground up itu on-site. Dia nggak punya visi remote work. Tapi yang Kian Graham, Monetizemore itu memang dari visinya remote. Nah, akibatnya begitu ada COVID, ada perubahan terpaksa remote ya. Kemudian mereka mau mengembalikan culture lama. Kenapa? Sudah keburu ngebangun apa namanya ya? Infrastruktur untuk onsite. Apple Park itu mahal banget. Iya, gimana iya. kalau semuanya remote kan kosong. Ya kan? Rugi banget. Dan tadi sebenarnya aku mau rada argumen ya, agak mendebat agak bahwasanya PWDC lancar segala macam. Tapi maunya aku bilang seperti ini, mereka takut performa turun, tapi kan nggak turun kan performanya.
Ya mereka Bagus ya. mereka agak flop di desain iPhone 13 aja sih. Yang cuma geser kamera aja sih. Itu aja sih. Desainernya agak ngantuk gitu. Mungkin Masa gitu. ya, oke, kita anggap berarti semua bagus ya. Kenapa dia mau maksa? Ya sudah, terpaksa, sudah dari ground up dibangun perusahaan yang non remote. Begitu harus remote, wah ini aku buat apa nih, sudah ngebebasin aset segala macam, kosong dong ini, ya kan? Nah kan sampai ada yang siapa yang bilang ya, aku nggak tahu Twitter atau siapa ya, siapa saya CEO Twitter, dia mau kantornya Twitter yang di mana itu dipakai orang-orang homeless. Oh jadi tempat singgah gitu. Ya, dijadikan tempat orang homeless, kan kosong. Kenapa? Semuanya orang remote. Tahun berapa ya? Aku dulu pernah ngebuat satu slide. Tahu nama perusahaan Automatic nggak? Siapa yang perusahaan apa itu? Aku nggak pernah dengar sih. Ayo Harry sama Calvin tahu nggak perusahaan Automatic? Automatic Perusahaan mana dulu, Mas? itu software, Pak. Ya, software house. Yang ngebuat sesuatu apa? Lo nggak pernah dengar? Ada. Itu yang buat WordPress. Dia buat Automatic itu perusahaan buat WordPress, terus dia ngebangun gedung di kalau nggak salah di San Francisco atau di Los Angeles, aku agak lupa. Dia ngebangun perusahaan di sana, tapi dia ngasih opsi karyawannya, kamu bisa masuk atau working from home. Apa akibatnya? Semuanya working from home. Semuanya akhirnya kantor ditutup. Tapi kan? performa perusahaannya tetap bagus gitu, maksudnya Tetap secara bagus ya, nggak ada masalah, ya kan? Nah makanya sebenarnya kita tuh sedang berada di, menurutku ya, kita tuh sedang berada di perubahan dunia sih. Ngomongnya rada mindset agak besar ya. Kita berada di perubahan dunia karena gini, dengan COVID, aku nggak bilang alhamdulillah, tapi itu adalah hikmah. Semua orang jadi sadar kerjaan kita tuh ngantor itu kerjaan. Kalau kalian mau kembali, kenapa sih orang itu ngantor? Itu zaman dahulu majikan-majikan yang memperbudak manusia, ya kan? Nah sekarang harusnya perbudakan tingkat sudah nggak boleh perbudakan lagi kan, semua orang bebas. Ada lagi. Teknologi apalagi juga lebih maju. Jadi ada teknologi. Kalau nggak ada teknologi kita masih terbudak ya. Iya. kalau yang saya tangkap sih mungkin karena emang fundamental perusahaannya. Oh ini Mas Eko by the way ngebelain Apple bukan karena Apple fanboy kan? Soalnya bias nih dari semua lineup pakai. Kasih putus kan? Putus. Halo. Waduh. Putus. Suaraku. Oh iya. Ya Halo? sudah. Udah normal. Tapi aku nangkep siapa yang kamu tanya. Bias soalnya Mas, masih bias. Oke. Aku nangkep sih mungkin setiap fundamental perusahaan beda-beda ya, entah dia nanti bergeraknya emang pengen full office atau full remote. Karena yang aku ngulik pas riset ini ada beberapa perusahaan besar yang emang bergerak ke sana, contoh ya kayak Twitter tadi dan Google udah full remote biarpun kantornya udah sebesar itu kan. Kalau dari segi Mas Heri dan Mas Kelvin, lebih ngerasa performa pekerjaannya itu lebih merasa bagus ketika WFH atau WFA Mas? Sebagai mantan, balik lagi nih, sebagai mantan orang-orang yang pernah ke kantor, ngerasa lebih produktif lah kalau kayak kata orang sekarang, ketika WFH atau WFO? Mas Kelvin dulu mungkin. Yang pasti jawabannya adalah WFH. Karena kenapa dan kenapa? Kalau misalnya ini alasannya kenapa WFH? Karena soal performa atau bagusnya atau enggak, justru kita kan berada di rumah nyaman ya, dibandingkan di office. Ketika kita mengerjakan suatu hal dalam keadaan nyaman pun juga akan menghasilkan suatu hal yang maksimal. Jadi nggak ada, maksudnya perbandingannya di antara WFH atau WFA ya jauh lebih baik WFH gitu. Kita pun juga merasa kalau misalnya ngomongin performa ya pasti lebih bagusan kita di rumah, karena kalau di rumah kalau misalnya kita jenuh ya kita maksudnya kerja aja performa. Kalau misalnya jenuh kan atau itu tinggal ngobrol ke orang tua, misalkan ya bincang-bincang biasa aja, nggak perlu gini. Kalau misalnya di WFO kan di kantor kan paling ke teman, dan teman pun juga ya nggak bisa sebebas untuk membicarakan satu hal yang tabu. Mungkin lebih ke keluarganya aja Mas, lebih
enak dan nyaman aja. Gitu. Nyaman, bersinggungan langsung dengan produktivitas ya. Oke, itu yang saya tangkap Mas Kelvin. Kalau dari Mas Heri? Kalau dari saya sih tergantung fungsi pekerjaannya sendiri ya. Jadi kalau misalnya saya kan dulu di apa namanya manufaktur gitu. Jadi kan nggak mungkin namanya full WFH kan. Oke. Kan Sektor namanya produksi tidak mungkin ya WFH ya. kalau dari segi nyaman atau enggaknya pasti maksudnya produktif atau enggaknya lebih produktif di rumah karena kenapa? Kan jika saya juga baca beberapa referensi dari ada buku gitu, buku remote namanya tuh. Oke. Di kantor sendiri tuh sebenarnya lebih banyak lagi distraksinya gitu dari segi apa namanya kolega juga itu kan distraksi, meeting juga itu sebenarnya distraksi juga. Jadi apa namanya operation hour kita di kerja tuh di kantor tuh sebenarnya cuman hitungan beberapa jam saja dari kita berangkat rumah sampai pulang itu paling total kerja cuman 2 jam 3 jam, sisanya paling ngobrol atau meeting gitu kan. Yang di kantor seperti itu. Jadi kalau di rumah tuh bisa full, misalnya 8 jam tuh walaupun nggak terus-terusan bisa kita maksimalkan dan juga apa namanya itu karena waktunya kita bisa bebas gitu, jadi nggak apa namanya nggak mesti terus-terusan itu kan jenuh juga seperti itu tadi. Dia secara apa namanya kalau bagi saya ya lebih bagus WFH sih. Kalau dari Mas Calvin mungkin karena terbebas dari distraksi ya. Emang kalau di kantor tuh distraksi yang ada apa aja selain tadi disebutin kayak lingkungan yang katakanlah toksik dan ya mungkin juga macet-macet di jalan juga itu udah nguras energi sendiri ya. Kira-kira apa lagi Mas? Kalau misalnya kan saya kan juga di manufacturing juga dulu sebelumnya. Jadi tuh karena kita kerja di manufacturing gini lah contohnya, ketika istirahat dulu tuh kalau misalnya habis kelar makan yang namanya buat nurunin makanan ke perut dulu tuh nggak ada. Jadi kelar makan udah langsung kerja lagi, itu tuh udah bener-bener kayak nggak enak banget. Mau ngapain, mau istirahat ya bener-bener istirahat cuma buat makan, bukan buat istirahat ya mengistirahatkan badan gitu. Kalau kita di rumah ya wes kita kerja, makan mau makan ya udah kerja juga sambil nyantai juga lebih nyaman, lebih enak juga gitu. Mungkin distraksi situ. Terus juga kalau misalnya kayaknya Pak Eko pernah bilang di podcast itu, jadi kita kerja extra time berangkat 4:30. Jadi waktu jam kerja kita itu selama di perjalanan kita nggak dihitung kerja ya karena emang perjalanan dari rumah ke kantor dan itu memakan waktu. Kalau di rumah kan misalkan kalau Upwork itu hourly, ya kita 1 jam kerja udah dihitung 1 jam kerja. Kalau misalnya ngomong kerja itu tinggal tidur atau nggak main HP atau ngapain. Oke. Dan itu sebenarnya banyak sekali. Kalau dari Mas Heri, waktu di office apa aja yang ngerasa sebagai distraksi Mas? Ya kayak saya sebutkan tadi ya, jadi selain meeting teman-teman juga banyak yang apa namanya ibaratnya kan kalau misalnya kita bertongkrong atau apa gitu bisa dianggap apa dia mau nggak mau harus ikut gitu, dan ya itu sama yang kayak tadi harus dipatok berangkat jam sekian pulang jam sekian kan itu kurang manusiawi ya bagi saya. Jadi apa namanya kerja sebagai remote work ini jadi memanusiakan kembali kita gitu. Manusia ya. Oke. Jadi apa namanya selain dari segi pekerjaan juga kita ibadah juga bisa lebih enak lah gitu kan. Mau jam berapa aja kita berangkat ke masjid nggak ada yang larang atau apa gitu. Jadi dari segi produktivitas nambah, iman itu juga bisa kita naikin lagi seperti itu mungkin. Teorinya seperti itu. Oke. Terus terkait dengan masalah DreamWorks yang udah aku singgung ya tadi. Kan hitungannya Mas Heri dan Mas Kelvin kan ibaratkan kalau kata orang sekarang sudah masuk ke lingkungan DreamWorks. Masuk ke bagian sektor industri di tempat yang UMR-nya tergolong tinggi, Bekasi, Cikarang, itu kan UMR-nya lumayan tinggi kan. Maksudnya untuk orang Indonesia Mas. Dan manufakturnya kan manufaktur otomotif ya kalau nggak salah ya, sama-sama. Iya. Nah, kok berani meninggalkan semua zona nyaman itu dan pergi ke remote? Itu kira-kira tekad apa yang Anda pegang sampai kalian berdua pegang sampai bisa full remote gitu? Mungkin Mas Heri bisa jawab lebih dulu, Mas.
Boleh. Jadi ya intinya itu apa namanya, Mas, itu bagaimana? Jadi saya sempat di zona ketika saya tuh maksimalnya kerja gitu kan. Nah, kan pada akhirnya ya nggak di ini apa namanya, nggak ada peningkatan signifikan ke kita gitu, baik dari apa namanya penilaian atau apa gitu. Nah akhirnya saya pikir-pikir ngapain juga misalnya kita kerja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, malahan ada apa namanya beberapa kejadian di saya gitu. Jadi saya lihat sendiri kerja sampai pensiun kayak gitu tuh kayaknya bukan apa namanya, nggak akan jadi apa-apa gitu. Dan makanya balik lagi saya berani ngambil resiko ini, bukan resiko ya, maksudnya langkah ini. Jadi ya itu apa namanya, balik lagi nggak mau apa namanya memakmurkan lagi orang lain ya, misalnya kesannya seperti itulah. Jadi Dilepas dari korporat ya. dan juga saya tuh paling menentang kalau ada orang yang bilang apa namanya, oh apa namanya gak karyawan, oh gini kan, ya ibaratnya kan kalau di kita terutama di orang publik lah ya, pada orang tuh nanya, oh statusnya apa, karyawan, udah karyawan belum, apa masih kontrak atau karyawan. Sebenarnya apa namanya, saya tuh pas saya keluar juga banyak yang bilang, oh kenapa keluar sayang, gini kan. Nah cuman saya tuh orang yang paling menentang bahwa apa namanya, perusahaan itu cuma ngasih gaji, bukan ngasih rezeki gitu. Rezeki itu tetap ada di Allah. Tuhan. Jadi ya udah, jadi saya berani lah. Jadi ya gitu. Kalau dari Mas Kelvin? Kalau dari saya, mungkin karena di pekerjaan sebelumnya itu sudah nggak ada ruang untuk berkembang lagi. Jadi udah, misalkan kalau saya di manufaktur, biasanya kan megang mesin. Ketika saya bisa megang mesin A, mesin B, habis itu mesin C. Misalkan itu sampai mesin E. Udah, saya udah menguasain semua, setelah itu apalagi, dan itu berkelanjutan selama 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ini apa yang saya udah dapat kayak udah nggak bisa di-upgrade lagi. Beda kalau misalnya remote worker kayak sekarang. Misalkan saya sekarang desain. Kalau saya jenuh di desain, kalau saya mau pindah ke sebagai back end atau front end, saya tinggal belajar, dan waktu luang untuk belajar itu pun ada. Kalau di tempat kerja kan terbatas. Kita hanya ya belajar pun ya sekedar pas saat kerja aja. Kalau misalnya untuk dibarengin sembari kerja kayak belajar hal baru itu mungkin cukup sulit. Tapi kalau untuk dalam remote work, ketika saya sudah jenuh di desain, mungkin saya punya waktu luang untuk mempelajari hal baru, entah terjun ke dunia lain, bidang lain. Itu sih. Jadi alasan saya mau keluar ya itu. Kayak udah jenuh aja. Kebebasan waktu dan elektabilitas profesi mungkin yang saya tangkap ya dari Mas Kelvin. Soalnya juga ketika kita mengerjakan sesuatu hal yang sama terus-menerus dalam waktu yang lama juga kayaknya enggak sih. Soalnya yang saya dapat juga dari artikel juga ada, mereka sampai berani out dari Apple gitu. Dari misalkan jika masih dipaksa WFO, dan di data juga yang saya dapat tingkat resign di tahun 2020-2021 kemarin itu cukup tinggi. Jadi emang banyak orang yang ketika sudah dikenalkan dengan konsep WFH ini mulai banyak beralih ke jalur freelance dan remote work gitu. Jadi memang kayaknya memang relate ya Mas ya. Memang dunia memang sedang bergerak ke arah full remote ya Mas sepertinya ya. Oke. Semoga ya kita semoga Apple baik-baik aja dan mereka menemukan cara terbaik lah untuk nanti September, nanti kita lihat lagi aja perkembangannya. Untuk pembahasan selanjutnya ini nih Mas, menarik. Semoga tidak menyinggung pihak tertentu ya. Ada artikel ada berita yang mengatakan seperti ini. Kemendagri, pokoknya PNS beberapa waktu yang akan datang itu akan full WFH lebih jelasnya. Mungkin saya pengen ke Mas Eko dulu. PNS WFH kan yang saya tahu itu sistem remote itu selalu dipakai dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta ya Mas ya. Dari awal yang saya ulik swasta.
ini ingin digunakan di sistem negara yang ya kita tahulah layer-layer birokrasi yang begitu rumit, dan ini ingin menerapkan hal tersebut. Kira-kira mungkin, dan kalau ingin dipersiapkan itu butuh waktu berapa lama, Mas? Oke. Ya, makasih banget. Aku langsung punya ide apa langkah RWAD kedua. Jadi RWAD kan mentoring untuk personal ya. Sekarang personal ya, Mas Heri, Mas Calvin kan personal. Aku mengolah personal. Langkah yang kedua, kita mengolah perusahaan kan. Yang aku buat tentang RWAD Coaching for Business ya, Small Business Medium Enterprise untuk perusahaan. Ingatin aku minggu depan kita diskusi ini. Yang kedua, kita siapin juga menyasar, oke, mana departemen yang mau belajar remote work, RWAD siap membantu. Oke, nah satu. Siap. Pertama aku senang banget sudah ada siapa yang menginisiasi di ASN ya, sudah mau menginisiasi remote work. Karena aku pernah kerja di Kementerian Kehutanan sebagai konsultan yang ditugaskan oleh PBB di Kementerian Kehutanan. Itu mereka kan tinggalnya kebanyakan di Bogor. Mereka ke Jakarta, ke Palmerah ya, ke Palmerah. Mereka itu aku lihat jam 3:30 habis asar itu langsung ke bis. 3:30 langsung ke bis. Aku pikir kok cepet banget pulangnya. Kalau aku di swasta di pagi PBB itu jam 5 baru pulang. Kenapa jam 3:30 baru pulang? Aku tanya, Pak, kok pulangnya cepet banget Pak? Katanya ini. Kita kan harus ke Bogor Pak, kok 2 jam. 2 jam berarti sampai sekarang jam berapa? Jam ya udah lewat Isya, lama banget ya. Atau segala macam kemacetannya lebih dulu. Terus berangkat dari rumah jam berapa Pak? Jam 4:30 Pak, kok 4:30 udah berangkat, tidur 2 jam di tol, aku nggak tahu kenapa, jam 7 masuk, maka jam 7 itu udah pada rapi semua, luar biasa banget. Nah, yang ingin aku sampaikan, Gang, berubah culture. Nah, seperti tadi ya, orang-orang maksa sekarang orang-orang maksa untuk WFH ya. Ya, dulu karena mereka udah menikmati banget kerja dari rumah. Nah, bisa nggak ini kerja dari rumah? Pertanyaannya gini sebenarnya. Ada banyak sekali mindset kerja remote work itu yang harus dipahamkan. Tidak berarti kerja di rumah itu pegawai bisa di SMS, di WhatsApp terus menerus, ya kan? Banyak loh komentar seperti kalian tahu ya. Kerjanya benernya working from home, tapi bosnya webmaster jam 9 malam, ya kan? Dan lagi belum apa di mesin terus, jadi seakan-akan 24 jam kerja. Teman-teman yang sudah merasakan kerja di Upwork pasti nggak seperti itu kliennya kan, benar-benar menghargai waktu kan. Iya Pak, benar Pak. Nah satu, mereka harus ngerti kerja di rumah itu bukan berarti setiap saat harus kerjain. Nah kedua, mereka harus punya sistem time tracker. Ini wajib time tracker. Kalau kerjaan 8 jam per hari. Nah ini berat. Tadi aku pengen nanggapin ya, di kantor itu aku sering ngobrol sama teman-teman startup. Aku punya teori sih. Kalau orang kantor itu paling maksimal kerja di kantor cuma 4,5 jam. Sisanya tuh nggak efektif. Entah makan, minum, jalan-jalan, ya kan? Sebenarnya aku bilang awalnya 5,5 jam. Kata teman, enggak kayak 4,5 jam. Masa 4,5 jam? Iya, 4,5 jam, sisanya yang nggak efektif. Nah, teman-teman PNS harus siap-siap nih. Gimana kalau dulu kan bisa kan absen, yang penting masuk kerja ya, padahal cuma absen loh, itu nggak kerja. Sama seperti tadi katanya Mas Heri atau Mas Calvin ya, berangkat ke kantor 2 jam, itu nggak kerja, itu berangkat aja. Jadi mereka ngabsen itu nggak kerja, mereka cuma memastikan dirinya hadir. Setelah itu dia ke toilet, ya kan? Toilet, ke kantin ngopi. Budaya seperti ini harus di-cut, dan itu nggak mudah. Mereka harus siap. Ada time tracker yang nge-log berapa jam mereka kerja, dan akan dicek kerjaan itu kesibukannya seperti apa. Tapi ini hanya berlaku untuk di komputer ya. Kalau ada ASN yang tidak seperti ini ya harusnya dia nggak bisa dijadikan working from home sih. Kayak misalnya yang jaga museum gimana? Ya kan ada tuh jaga museum kan. Ya, jadi yang bisa di working from home itu tentu nggak semua. Dan cuman masalah gini, pasti akan membuat kecemburuan sosial di antara ASN ya. Kalau ada orang yang bisa ASN di rumah, ada yang enggak. Ya itu bisa. Nah kemudian sih kalau kamu bilang berapa lama, yang menjadi seru tuh gini, kalau sudah pemerintah itu mau, political will-nya ada, bisa tahun jadi. Misalnya dari Pak Jokowi itu setuju ya, udah dipaksa aja WFH semua. Nah, tapi pasti jatuh bangun. Nah, jatuh bangun ini dia, Gang, coba kita
masuk ke pasar seperti ini. Nanti kita bantu. Aku punya banyak PR ya sebenarnya. Pertama aku ingin ngerilis buku RWID, buku remote work. Mungkin diantarkan sudah ada waiting list ya. Buku remote work ini sebenarnya aku ingin targetkan banget agar semua orang itu tahu sih bahwasanya kerja remote itu ya semua seperti yang ada di podcastku. Kalau kamu ingin tahu seperti apa beratnya nanamkan mindset remote work, tadi Mas Calvin udah cerita ya, temennya lebih milih fixed income yang pasti ketimbang gaji yang ribuan dolar tapi nggak pasti. Sebenarnya nggak pastinya itu bukan ada nggak ada, tapi sekarang $1.500 bisa 2.000 3.000 pastinya sebenarnya kayak gitu, tapi lebih baik yang $300 standar gitu ya. Itu mindset yang susah banget, nggak bisa dipaksa juga, harus rada-rada. Nah makanya tujuan kita di sini ya menyebarkan seluas-luasnya tentang remote work. Pertama gini teman-teman, benefitnya itu nggak cuman, kalau RWID itu startup ya, startup itu dinilai dari revenue, dari gross sale, berapa sih gross sale, itu startup. Tapi di balik itu semua, aku ingin banget tiap orang itu berubah menjadi kehidupanmu lebih nyaman. Aku coba gini ya, dari segi bisnis ya, ada startup bootcamp yang nggak mau dibayar cuma 2 juta, ya kan, 20 juta, ya kan, setelah lulus 20 juta setahun, itu mahal banget ya. Aku nggak tega loh. Aku menetapkan bayaran 2 juta tuh nggak tega banget loh. Gimana caranya? Tapi kalau nggak hidup RWID, aku tetapkan deh. Yang aku pikir secara absolut pun ini sudah murah banget. Nah, kalau kamu sampai, coba Mas Calvin dan Mas Heri ya, coba kamu pantau satu orang yang bisa nembus remote work secara personal, entah itu adikmu atau tetanggamu. Bayangkan atau lihat sampai dia udah berhasil. Kamu pasti akan ngerasa apa yang aku rasakan. Bayangkan loh ya, itu berubah. Bang, yang aku rubah bukan hanya kamu loh ya, Mas Calvin dan calon istri ya Mas ya, kan? Calon istri ke depan sampai ke belakang, anakmu dan sebagainya itu akan ngerasakan benefit remote work. Mas Hari juga, nanti anaknya juga dan sebagainya. Kemungkinan juga ibunya ngerasakan banget dulu kalau mudik cuma bisa 3 hari macam-macam, sekarang 1 bulan di rumah. Ya kan, biasanya seperti itu. Dan banyak lagi. Satu lagi, aku ingin nanggapin tentang sholat ya. Aku nggak tahu aku pernah cerita apa enggak ya. Aku pernah kerja di suatu tempat, tapi nggak sebutin nama lah, karena ini kan ada sensitif mungkin dia. Aku pernah kerja di suatu tempat yang jadwal keluar dari kantor itu jam 12 makan siang. Dan kan sholat dulu naik turun kan, kadang setengah 12. Aku kalau pernah kasih lebih dari jam, pokoknya nggak pernah. Ya sudah, aku biasa sholat jamaah ya keluar aja. Teman-teman lagi kalau kerja, aku keluar aja. Lama-lama ditanya sama CTO, dipanggil aku di ruangan. Kok kamu kok kalau keluar jam sekian nggak sama teman-teman? Kok aku sholatnya di masjid, tapi teman-teman itu sholatnya di musola di atas. Ya kalau aku sih laki-laki, kalau nggak sakit, kalau nggak takut, sholatnya wajib di masjid. Ditanya itu, ada dia ngasih gini, ya kamu ke sini tuh mau sholat atau mau kerja? Besoknya aku resign. Sana aja, langsung resign. Tapi dilalahnya saat itu sebelum aku resign sudah ada orang yang nawarin kerja. Aku langsung resign. Aku dipanggil lagi dia minta maaf. Kok aku minta maaf ya? Kalau kamu sampai jelas segala macam. Ya nggak apa-apa kok. Aku sudah dapat. Aku halusin aja. Nggak apa-apa kok. Aku sudah dapat kerjaan yang lebih bagus. Oh iya, kalau gitu nggak apa-apa. Makanya kata saya itu benar. Kan sholat itu variabel tanya kan. Kalau di tag jam segini kita jadi kepikiran udah azan ya kan. Nah, karena itu nyenengin banget. Terakhir ya tentang sholat ya. Kalau kan laki-laki Jumatan, nanti anakmu laki Jumatan. Kalau kalian ngantor, setahun kalian Jumatan ngajak anakmu, mungkin bisa dihitung dalam jari. Karena kalau pas tanggal merah, kalau pas lagi liburan, selain dari itu anak ya sudah, entah Jumatan atau enggak, kamu nggak tahu. Jumatan sama ibunya, Mas. Nah, makanya kan mungkin kan, makanya luar biasa kerja dari rumah itu untuk ibadah. Ya, gitu. Oke, kalau yang aku tangkap sih, yang penting political will-nya ada ya. Political will ada, mau seberat dan sebagaimanapun pasti akan terlaksana. Oke. Kalau kita lihat dari sisi masyarakat awamnya nih, Mas Calvin dan Mas Har, kan ada nih berita sebelumnya. Contoh kayak semenjak Jokowi mengganangkan satu database itu, kan mulai itu ke tracking PNS yang bermasalah. Contohnya kayak ya 20 tahun jadi PNS tapi nggak pernah absen, itu kan mulai ke data-data nih. Keresahan kita sebagai masyarakat umum ketika nanti PNS ini WFA itu, Mas Calvin tuh yang rasakan apa? Kan nanti kita yang terkena dampaknya gitu, entah itu dari nanti pengurusan
surat-suratan penting atau dan sebagainya gitu. Mas Ya. Heri, gimana? Iya Mas Heri itu. Oh, ya. Ya Mas Heri dulu. Kalau saya sih pasti pemerintah juga nggak asal nggak asal ambil keputusan ya. Jadi mereka juga mungkin selain ada masa uji coba, juga sebelumnya ada survei seperti terlebih dahulu ya ke studi lanjut ya. Jadi tidak mungkin memperlakukan ke yang tadi semua semua lapisan ASN diberlakukan WFH itu nggak mungkin kalau kata saya. Jadi cuman dari segi takutnya ya mungkin ya jadi ketahuan gitu, jadi lebih clear gitu. Jadi siapa yang selama ini tadi yang asal absen atau seperti apa, jadi si job performance-nya tuh jadi ketahuan lah, jadi transparan, jadi kelihatan ya. Enaknya seperti itu. Nah, kemudian takutnya yang selama ini kurang nyata-nyata, jadi jadi ketahuan ininya lah. Nah, cuman kalau saya tuh malah jadi positif ya, kalau saya jadi nggak takut lah. Lalu kedua, kalau saya lihatnya positifnya seperti ini, jadi mungkin tiap tahun akan ada selama ini ada pengadaan dana renovasi gedung atau apalah, mungkin karena ada diberlakukan yang seperti ini, uang-uang yang keluar dari sana tuh bisa dimaksimalkan untuk mungkin memperbaiki fasilitas-fasilitas umum seperti jembatan atau jalan seperti itu. Jadi untuk renovasi gedung atau apa, jadi diturunkan karena orang yang masuk kantor juga sedikit gitu, seperti itu mungkin seperti itu. Jadi saya menganggapnya positif aja gitu Pak. Positif gitu ya. Tapi juga mungkin dampak yang lebih besarnya mungkin nanti formasi ASN bakal lebih ramping ya, mungkin jika sudah full full remote ya mungkin ya, dan nanti juga mungkin setiap bidang kedinasan juga akan membukanya juga untuk ASN barunya mungkin juga akan lebih sedikit ya, mungkin salah satu dampaknya mungkin ke situ ya. Kalau dari Mas Kelvin sendiri nih, sebagai kita masyarakat umum melihatnya PNS ini mau di WFA, soalnya WFA dia bilangnya bukan WFH. From anywhere kan di Twitter banyak, jadi nanti di sini gitu kan. Nanti di karaoke, nanti bioskop penuh. Nah, kekhawatirannya kalau dari Mas Kelvin gimana nih? Sebelum ngomongin kekhawatiran, mungkin alasan pemerintah mau ngadain WFA kayaknya ya, prediksi saya. Jadi kan kita mau pindah ke ibu kota baru. Mungkin kalau ASN semua di Pulau Jawa ataupun yang di ibu kota itu akan dipindahkan ke Kalimantan, itu kayaknya nggak pasti serentak. Jadi kayak pasti ya sedikit-sedikit kan, nggak mungkin serentak kan, ada wacana ASN akan pindah ke ibu kota baru. Jadi pasti bagian-bagian yang bisa kita WFA yaitu. Jadi orang-orang yang kerja di ibu kota yang memang di tempat tugaskan di Kalimantan biasanya sementara suruh kerja untuk WFA gitu. Tapi kalau misal kekhawatiran saya, kalau misalnya ASN bakal WFA, pasti kalau yang seperti dibilang Pak Eko, mungkin pakai tracking itu lebih oke. Jadi kita bisa ketahuan. Mungkin kalau Apo kan nge-screenshot apa aja tuh yang dilakuin, gambar pekerjaannya. Justru, dan kalau misalnya nggak pakai itu, ya kita nggak tahu ya kinerja sebagai ASN nanti bakal kayak apa. Takutnya banyak banget program-program kerja yang tersendat ataupun penyalahgunaan kewenangan. Mungkin itu aja. Oke, yang saya tangkap sih mungkin dari Mas Kelvin dan Mas Hari itu, ketika ASN nanti full remote ya, mungkin dana-dana operasional office-nya bisa di-cut dan dikembalikan untuk hal yang lebih manfaat, dan seperti isu-isu pindah-pindah itu mungkin juga bisa diredam ya. Mungkin aku pengen ke Mas Eko nih lagi nih. Kan kalau di Upwork itu sistem kontrak dan sistem kerja untuk kerja remote kan setahu gua ada dua, yang ada full time dan fixed price. Nah, kira-kira kalau misalkan PNS bakal di full remote tuh nanti sistem yang gimana yang cocok gitu? Ini pelik ya Mas Ageng ya. Indonesia itu memang punya budaya
Indonesia itu kan punya budaya cerdas mengakali sistem ya. Nah, itu dia. Orang-orangnya tuh Nanti lincah kalau banget. kalau nanti dibuat sistem fixed price, maka akan di outsource itu. Oh, yakin. Aku yakin di outsource satu. Kemudian ini masalah ini lagi. PNS itu adalah sistem di mana gajimu terjamin setiap bulan agar punya keanyamanan, kemudian dia kerja full. Nah, kalau dengan cara seperti ini ya berarti harusnya nanti ada istilah tunjangan kinerja. Dia kalau andai kata dia menyelesaikan tas secara kok ini dia menyelesaikan tas aja, time-nya bebas, maka dia akan dapatkan tunjangan kinerja. Inilah cara untuk ngebuat orang itu mau kerja. Sama seperti gini. Langsung aja ya. Bukan langsung dikit. Ageng itu gajinya belum sebesar sekarang. Aku sudah punya visi, dia punya gaji lebih besar. Tapi aku nggak mau langsung dia ngasih gaji besar meskipun aku bisa. Kenapa? Karena langsung ya ngapain aku ningkatin performa karena gaji udah gede. Maka bertahap aku naikin dengan satu tanggung jawab semakin besar. Kalau kamu semakin besar, kamu akan dapat gaji lebih besar. Nah itu ngebuat orang langsung mau. Ini sama seperti kalau anak lahir dalam kondisi kaya raya, ngapain dia kerja? Rafathar. Kira aja kan. Nah makanya PNS itu harus dibuat sistem di mana dia meskipun dijamin kerja, tetap ada gaji tambahan agar dia mau ngerjain. Nah, jadi mana yang fixed price, mana yang hourly, memang harus ditentukan sih. Dan sekali lagi, karena ini sudah sistem Indonesia, aku yakin semua akan di-outsource oleh mereka. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting semua orang bahagia. Yang meng-outsource bahagia, kerjanya kosong, yang di-outsource senang kan dapat duit, ya kan? Ya, nggak apa-apa, everybody happy. Kalau misalkan kita pengen study cash, negara mana sih yang sistem birokrasinya itu paling bisa kita jadiin panduan, Mas? Nah, coba itu tugas mau riset gitu. Aku belum tahu. Oke, siap. Ya. Aku sempat riset. Mungkin Estonia. Kenapa? Alasannya kenapa? Yaitu negara yang kecil, masa dia kecil sih ya, negara kecil, dia hampir semuanya itu udah digitalisasi sempurna. Ngebangun PT, ngebangun buat daftar segala macam itu sudah digitalisasi sempurna. Indonesia itu kan punya masalah dengan korupsi EKTP kan? Oke. Ketika Novanto itu sebenarnya itu awalnya tuh mau dibuat sistem one data itu bukan? One data API gitu. Jadi datanya itu dengan KTP ada apa namanya itu NFC ya? Apa NFC? Oh iya, yang chip itu Mas. Ada chipnya, dengan chip ini orang akan langsung bisa kemana-mana. Kan dananya dari korupsi kan, akhirnya orang EKTP tapi tetap fotokopi. Ya, kan? Dan repotnya masalah di pemerintahan itu aku pernah ngejar beberapa proyek pemerintahan, mereka nggak satu suara. Kenapa nggak satu suara? Karena masalah dengan penyerapan budget. Mereka itu diberikan budget setahun sekian. Mereka harus ngabisin. Nah ini teman-teman ada yang pernah garap proyek pemerintahan belum? Mas Heri pernah belum? Ya mungkin nanti kalau ada viewer sih bisa komen di bawah mungkin ya. Mas Kalvin pernah garap proyek pemerintahan belum? Belum, Pak. Oke, kalau gitu aku tahu bersyukurlah gitu ya. Bersyukurlah. Ada apa Mas? Ada apa dengan proyek pemerintahan? Tapi aku nggak akan terlalu frontal ya. Aku akan pelan-pelan. Gini, pertama dana itu mereka harus diserap habis. Kemudian akibatnya banyak proyek yang memang sengaja diada-adakan supaya dana itu terserap. Saya kan kalau akhir tahun kita tahu ada akhir tahun baru berjalan diperbaiki, cuma dananya habis. Kalau dananya nggak habis, mereka akan beri sanksi loh ya. Dan dananya akan dipotong segala macam. Nah akibatnya tuh, Gang, aku lupa tadi kamu nanya apa, Gang? Ini apa namanya? Negara yang paling mungkin seefisien mungkin kalau ingin Indonesia. Oh ya, tentang EKTP ya. Jadi jawabannya adalah sebenarnya tuh kita EKTP jadi, cuman masalahnya tiap departemen itu beda suara, enggak satu visi. Kenapa enggak satu visi? Karena mereka wajib ngabisin dana, budget, sehingga mereka mengadakan proyek. Bayangkan kalau satu suara nggarap proyek, kan proyek itu akan rampung kan, akan satu orang yang nggarap. Oh, yang di departemen nggak dapat kebagian uangnya dong. itu susah banget loh. Dan sudah menjadi, ini bukan rahasia kalau aku bilang udah rahasia. Jadi dana 200 juta yang garap mungkin cuma dapat 15 juta. Sisanya kebagi sekian ya. Itu korupsi. Ya, masalah gini.
Gimana orang nggak melakukan itu? Dia PNS cuma digaji paling gede mungkin 15 juta ya. Tapi dia menandatangani satu kontrak yang nilai 1 miliar. Oke. Bayangkan kamu gajimu 15 juta, 1 miliar. Gini aja. Kalau nggak aku tanda tanganin, kamu dapat ini sudah gede toh 50-50 ya. Yang di situ oke Pak, itu 5 juta udah oke Pak ya. Itu pasti terjadi, itu nggak mungkin enggak. Gimana caranya enggak wong dia mendatangin 1 miliar? Kecuali tapi aku pernah bilang ya, kalau orang dinaikin gajinya ya tetap aja pada dasarnya ada yang lebih gede dia akan korup lagi kan ya. Jadi aku nggak tahu tuh gimana cara mecahinnya agar nggak terkorup itu, aku nggak tahu. Jadi ya sudah akan tetap terjadi lah. Oke. Soalnya aku sempat riset juga, mungkin negara yang paling, kalau misalkan emang pengen full WFH ya para pekerja atau PNS-nya itu mungkin kalau nggak Jepang US sih, karena secara kultur dan infrastruktur mereka sudah siap. Ya Jepang kita bisa lihat sendiri, otomatik mesin sudah di mana-mana, sama ya mereka juga gimana ya, orangnya juga kayaknya tanggung jawab sih, kayaknya biarpun PNS dikasih quote and quote kerja WFA juga kayaknya bakal kerja bener gitu kan. Kalau PNS ini mohon maaf ya, biarpun masih kerja di office kan ngelayap kemana-mana nih kalau boleh kita bilang ya. Ya mungkin urusan ini semoga nanti pemerintah kita bisa bikin sistem yang bagus lah dan yang sehat gitu untuk kedepannya. Mungkin itu untuk obrolan kita pada malam hari ini tentang 2 topik itu. Sekarang kita ke sesi Q&A, boleh ya Mas? Lanjut ke sesi Q&A. Aku udah buat di Instagram remoteworker.id beberapa Q&A buat teman-teman yang mungkin belum follow, bisa follow dulu, dan aku udah nyebar Q&A-nya. Ini ada beberapa orang yang udah nanya. Yang pertama dari I.ZZA. Iza. Untuk Mas Kelvin dan Mas Heri mungkin. Kenapa tertarik di bidang ini, remote work? Kenapa Mas? Mungkin Mas Kelvin dulu, kenapa bisa tertarik Mas? Kalau dari saya, selain karena fleksibilitasnya waktu bekerja dan juga seharian bisa beraktivitas apapun, jadi waktu yang ngatur adalah kita sendiri. Walaupun kita punya kerjaan, kita punya tanggung jawab. Misalkan coba dong kerjain deadline-nya sekian. Misalkan deadline 3 hari, ya udah selama 3 hari kita yang mengatur waktunya bagaimana kerjaan itu bisa kelar. Untuk bahkan yang selama ini saya rasakan, kalau mau liburan saya tuh nggak nunggu Sabtu atau Minggu. Sekarang yang seperti Pak Eko bilang itu kita tuh lebih baik liburan tuh hari Senin. Dulu ada cerita lucu Pak, jadi gini, saya nganterin teman saya buat beli barang di sebuah mall. Itu hari Senin jam 3 siang. Itu kan jam-jam orang kerja Pak ya. Mungkin pas pada saat itu orangnya nanya kayak gini, loh masnya nggak kerja? Aduh, saya bilang gimana nih? Saya enggak Pak. Saya jawab gini, enggak Pak, saya freelance di rumah. Oh freelance ya? Iya. Makanya bisa kemana-mana kapanpun saya mau. Jadi itu tuh pengalamannya sangat benar-benar unexpected banget ditanya kayak gitu. Di saat orang-orang sibuk kerja, tapi saya bisa pergi kemana-mana atau liburan gitu, dan ngatur waktu sebagaimana sebaik mungkin sih, itu aja sih. Fleksibilitas ya, fleksibilitas. Oke. Kalau Mas Hari, kenapa tertarik di bidang remote work Mas? Dari Iza. Yang tadi saya hampir sama dengan Mas Kelvin ya. Jadi dari kebebasan waktu, terlebih lagi yang sudah saya dengarkan dari podcast Pak Eko juga. Jadi memang kita tuh kebenaran hakiki itu keluarga gitu. Jadi family first gitu. Jadi ada nggak bidang atau pekerjaan lah yang selama ini ditawarkan gitu, maksudnya entah itu di kantor atau di mana, yang pada saat kapanpun kita bisa melihat anak atau mungkin kalau ada keperluan dengan istri, maksudnya keperluan kantor istri, kita bisa melakukannya, atau intinya hanya selama ini selain entrepreneurship mungkin ya ini opsi terbaik, dan satunya terbaik buat saya gitu. Karena untuk entrepreneurship kita jujur sendiri, saya sendiri belum
dapat lah ilmunya kan, itu kan relasinya harus tinggi. Teman kalau di bidang ini tuh ya itu apa namanya, menawarkan kebebasan waktu dan juga bisa apa namanya, kapanpun bisa kita berinteraksi dengan keluarga, terutama itu sih. Jadi tertarik lah. Seperti itu. Yang saya tangkap sih fleksibilitas dan best option ya kayaknya ya. Dari berbagai bidang pekerjaan. Ini ada lagi Mas, pertanyaan kedua dari RHMN_art buat Mas Eko nih. Apakah ketika sudah familiar dengan Stack Fast API, Python, PostgreSQL, Docker bisa apply remote? Jawabannya adalah bisa banget ya. Aku tambahkan sedikit sih, teman-teman yang kerja di onsite mungkin nggak confident dengan skillnya ya. Padahal itu luar biasa banget. Kamu terbiasa digaji murah sih masalahnya ya kan. Kamu padahal, saya punya teman ya yang dia tuh garapannya AWS. AWS tuh mahal banget di Upwork ya, AWS mahal banget. Tapi gajinya ya 4 jutaan gitu. Mas, ya ada namanya. Silakan cek di alumni Remote Worker ID. Kalau kalian, Pak Eko, aku cuma bisa AWS. Jangan bilang cuman, tahu itu bagus itu. Tadi Docker itu bagus sudah. Nah, cuman masalah gini, skillmu itu harus dipoles dengan sesuatu yang disebut personal branding. Personal branding itu adalah cara gimana agar klien dalam waktu 5 detik yakin kamu expert. Kenapa? Karena yang apply itu banyak, ya kan? Mas Calvin dan Mas Hari seperti ini dia sudah berhasil nembus kompetisi seperti itu. Maka tujuan core-nya RWID sebenarnya gini teman-teman. Kalau kalian saat ini masih no skill ya, kalian bisa loh langsung ke YouTube tutorial UI UX ya kan, atau tutorial Python bisa banget. Cuman menurut saya ya, diferensiasi RWID itu ada di bagian nge-push kalian nembus remote work-nya itu. Karena nembus remote work itu seperti kadang-kadang kalau masih awal ya kayak seperti apa ya? Kamu keluar di padang sahara yang luas, nggak ada arahnya. Kamu harus ke suatu tempat, tapi itu nggak ada petunjuk jalannya tuh loh. Mau kemana ya? Kalau aku sana terus sama nyasar kan, ya kan? Maka di sini saya arahin. Kamu akan ikut Zoom untuk menembus remote work, kemudian saya akan berikan tugas. Laksanakan. Nah, ini masalah gini, tantangan. Saya sering tanya banget ya, Pak Eko, ini dijamin menembus remote work nggak? Saya susah banget jawab pertanyaan seperti itu loh. Pertama gini, kayak main bola ya. Kalau kamu yang masukkan gol ke gawang, aku ngasih kamu assist. Asisku nyampe ke kamu, terus kamu nggak mau lagi mengasis sampai ke gol, atau kalau nggak paham, kok ini gimana kamu tendang ke aku lagi, aku pegang lagi ya. Oke, kadang-kadang beberapa asis berhenti di dirimu. Karena itu nanti kalau kamu udah join, akan ada banyak sekali interaksi kita yang dinamis. Lakukan itu, ya udah dapat. Oke, itu aja. Oke. Last question Mas, kayaknya buat Mas Eko juga nih. Sangat mungkin tidak orang yang tidak punya background IT bisa bekerja di hal yang berbau remote. Mas Eko? Harus didefinisikan dulu ya, karena teman-teman tuh Pak Eko, aku nggak punya basic IT. Itu apa yang ngajarin aku selama ini desain, itu bukan itu udah IT loh ya. Atau aku bisanya Excel, itu sudah IT. Jadi remote work itu tetap wajib kamu menguasai skill, saya nggak bilang IT deh ya, menguasai skill aplikasi komputer, ya kan? Atau bahkan kalau seperti Mas Asep Sopian ya, dia nggak pakai komputer loh, pakai handphone. Dia belajar ngedesain NFT pakai handphone. Kemudian join RWID saya arahkan. Mas Asep itu lucu banget. Pak Eko, aku sudah nembus apa ya kemarin itu ya? Jabar Digital Valley ya, apa? Jabar Coding Camp ya. Sebaiknya aku ikutin ini atau joinnya ke Pak Eko nanti setelah ikutin. Join sekarang aja, nanti aku arahin cepat. Join. Langsung saya arahkan terus. Seminggu dapat job NFT yang nggak ada hubungan dengan Jabar Coding Camp. Kenapa? Karena gini teman-teman, wawasan untuk nembus remote work itu insya Allah ada di pengalaman saya di RWID. Pengalaman itu saya bagi ke kamu. Pak Eko, bisa nggak aku nembus remote work tanpa bantuan Pak Eko? Insya Allah bisa. Saya juga nembus remote work tanpa bantuan saya kan. Maksudnya ini gitu kan. Looping. Kamu bisa aja, tapi kemungkinan kamu akan trial dan error. Dan kamu kemungkinan akan mengulang kesalahan yang saya lakukan. Saya tuh expert ya, alhamdulillah ya, expert. Tapi karena saya dulu goblok dan saya salah terus ya kan. Makanya mentor itu adalah jangan ulangi kesalahan dilakukan mentor. Kamu mentor expert, iya ada gagal terus dulu tuh. Maka kalau begitu kami ikut mentoring,
kayak Mas siapa aku lupa di sini ya. Kamu udah hitungan 1 minggu, Mas Ikhfas 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena dia mengambil esensi pengalaman saya 10 tahun, ya kan? Esensinya langsung diambil. Jalankan gitu loh. Nah, itu makanya Remo seperti itu. Kalau gitu ya. Jadi jawabannya tentu bisa banget ya. Yang penting kamu punya skill yang bisa diasah. Oke, mungkin itu aja. Kalau masalah konklusi dari obrolan kita kali ini mungkin terkait dengan 2 hal yang udah kita obrolin. Senyaman-nyamannya, setinggi-tingginya gaji yang ditawarkan, se-pride-pride-nya pekerjaan atau pekerjaan yang ditawarkan gitu. Tapi ketika itu bukan di zona nyaman kamu bakal akan cepat pergi dari situ. Sepakat ya, konklusinya seperti itu ya. Mungkin karena biarpun orang mengatakan itu adalah DreamWorks atau sebagainya, tapi jika kita tidak nyaman di situ ya kita bisa cepat hengkang dengan hitungan bulan, entah tahun gitu ya Mas ya. Oke, itu mungkin itu teman-teman RWID Talk kali ini episode 1 ya, kita perdana. Kita bantu ya Mas Eko yang biasanya podcast sendirian, coba kita bantu dengan line up yang seperti ini. Mungkin nanti akan ada podcast RWID Talk selanjutnya dengan format seperti ini. Ya mungkin nanti bisa dengan member-member lain dan yang lain, atau mungkin nanti bisa dengan Mas Kelvin atau Mas Hari lagi mengobrolkan topik yang berbeda ya. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Gimana? Sudah aku lupa Gang. Kita ngobrol sudah hampir sejam ya. Oke. Dari semua itu banyak yang daging ya. Aku pakai istilah kalian, aku nggak ngerti maksudnya daging itu apa ya, ikutin deh. Banyak yang daging yang. Dan daging-daging yang banyak ini pasti nggak akan ada orang yang mau nyimak 1 jam, nggak ada yang mau. Jarang banget ya. Nanti kamu kan sudah otak-atik video editor di Mac belum? Udah. Pakai apa rencananya? Pakai bawaan Mac sih aku sementara. Ini kebanyakan berbayar nih. Ya. Ya biasa orang Indo lah. Nanti rekaman ini kamu katalogkan. Pertanyaan, misalnya kan ada banyak konsep nih, kamu katalogkan dari sekian segini, kamu potong-potong, kamu bisa mulai ngebuat format yang untuk IG, yang untuk Reels Facebook dibuat, sama TikTok. Oke. Jadi kemungkinan RWID Talk yang kedua 1 bulan lagi. Ya, rencana seperti itu semua, soalnya untuk cari topiknya juga risetnya lumayan. Yes. Kemudian kamu schedule semua yang kamu buat itu untuk waktu mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Siap. Oke. Ya, makasih teman-teman, Mas Kaswi ya, Mas Calvin, Mas Hairi, makasih banget. Aku punya pribadi ya, makasih banget. Aku nggak bisa ngebayar kalian datang ke sini ya, tapi semoga dengan ini udah cukup lah ya. Yeah. Aku makasih banget. Nah, kemudian pernah sih ada yang doakan aku, Pak Eko, semoga ini jadi amal jariah ya. Tapi aku mikir amal jariah kalau kalian kan bayar ya, tapi masa amal jariah sih. Tapi ya, ya sudah. Aku minta doanya aja lah, minta doanya kebaikan ya. Sama-sama mendoakan dan doakan juga deh agar teman-teman itu. Nah ini yang tantangan terbesarku ya. Aku benar-benar ingin bisa memenuhi ekspektasi semua member 100%. Tapi mungkin nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Aku nggak bisa benar-benar ngebuat yang join 10 orang dapat job. Nggak bisa deh. Tetap ada orang yang masih harus belajar dan ada yang berhenti tengah jalan, itu tahu. Aku tahu. Tapi aku yakin banget kalau benar-benar ikut tiap saat, cepat atau lambat, insya Allah dapat. Meskipun jadi belajar investasi bisa rugi ya kalau nggak balik investasinya. Tapi belajar itu investasi yang pasti balik. Minimal kamu tahu cara jalan Python, itu udah ilmu lah ya. Terus kamu buka course Python untuk anak-anak tetangga sebelah, itu udah bagus banget. Ya, gitu aja. Oke, itu mungkin untuk closing statement dan stop record ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Ya sudah seperti sudah di-spill oleh Mas Eko tadi. Nantikan RWID Talk episode 2, 3, 4 selanjutnya. Saya doakan saja semoga masih bisa lancar dengan etap seperti ini. Oke. Terima kasih guys sudah menonton dan see ya.